dalam Kejadian pasal yang ke-37. Pada hari ini saudara kita harus belajar tentang hal Yusuf. Yusuf ini adalah anak Tuhan yang terakhir selama 430 tahun di mana Tuhan hampir tidak berbicara. Di dalam masa kegelapan, di dalam masa yang bangsa Israel sedang dikembangkan secara jasmani, dan Tuhan hampir tidak pernah menyatakan firman-Nya. Maka di dalam kitab Kejadian ini, setelah Yusuf kemudian masuk ke dalam Keluaran 430 tahun kemudian. Maka dari itu saudara, di dalam masa-masa yang seperti ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saudara harus percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu dan Dia merencanakan yang terbaik. Maka dari itu, kita jangan mengharapkan manusia. Kita kerap kali saudara menginginkan mujizat, menginginkan pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi bergantung kepada iman hamba Tuhan. Saudara, kita harus menyadari bahwa masuk surga itu tidak gandeng-gandengan, sendiri-sendiri. Maka yang penting saudara harus punya sendiri. Di dalam tiap keluarga satu. Dan Tuhan itu pasti. Karena saudara, firman Tuhan sudah berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Tapi cara Tuhan menyelamatkan keluarga bukan bergantung orang itu satu, tetapi satu yang dipilih Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan dia akan menjadi saksi, dan iman itu akan transfer. Perbuatan-perbuatan itu akan transfer, dan semua keluarga akan diselamatkan. Maka dari itu saudara, kita harus belajar benar-benar mengerti rencananya Tuhan dalam hidup keluarga kita masing-masing. Di dalam keluarga daripada Yakub, Yusuf yang dipilih oleh Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa dalam jangka yang panjang Yusuf yang harus anak turunannya, bukan. Justru Tuhan memilih Yehuda. Maka dari itu saudara, kita harus belajar benar-benar. Ada orang yang dipakai dalam satu generasi, tapi generasi yang akan datang belum tentu dari orang itu. Supaya saudara itu tahu bahwa bagian kita masing-masing itu apa. Nah, bagian saya saudara, saya diutus oleh Tuhan. Bukan membuat mujizat, lalu dengan orang lain, iman saya berdoa, mereka sembuh, mereka tidak. Tuhan memilih saya bukan begitu caranya. Makanya saya belajar dari pengalaman hamba-hamba Tuhan. Saya pada waktu dipanggil, saya berkata, Tuhan, saya melihat banyak hamba-hambamu dipakai luar biasa, tapi akhir hidupnya semua tragis. Dan saya tidak mau. Buat apa kita mau jadi calo surga? Orang lain ngalami, orang lain, tapi saya sendiri tidak masuk, tidak mau. Saya minta jaminan. Saya minta mengalami secara pribadi. Saya minta keluarga saya mengalami. Sebab kalau tidak, percuma. Ya toh? Saudara ingin keluarganya masuk surga enggak? Hah? Saudara mau bayar enggak? Mau toh? Tapi kalau saudara dipakai ternyata orang lain yang masuk, keluargamu ketinggalan. Buat apa? Maka dari itu saudara, lalu Tuhan mengatakan kepada saya, aku jamin dan aku beri kepadamu. Maka dari itu saudara, saya dapat benih yang daripada Tuhan. Dan saya diajar, diberikan benih yang suruh ngalami, suruh bertanam, berbuah.
buahnya besar-besar, 3-4 kali lipat daripada buah biasa. Lalu Tuhan berkata, kamu tahu, aku beri kamu benih buah yang harus ditanam, benih ini. Dan saya tawarkan setiap orang mengambil lalu nikmati sendiri. Saya sudah buktikan buahnya luar biasa. Tuhan berkata, berikan kepada mereka. Mereka akan mengembangkan. Bahkan mungkin bisa lebih gede lagi. Satu anugerah. Saya tidak iri. Saudara lebih besar, syukur. Makanya saya selalu ngomong, kalau saya dipakai Tuhan, lalu anak saya dipakai Tuhan kalah sama saya, itu tidak benar. Sebabnya apa? Sebabnya anak saya sudah dapat bagian saya, jadi harus seperti Daud sama Salomo. Salomo lebih hebat ya toh? Harus begitu saudara. Makanya orang tua di sini saya kasih tahu, jangan berprinsip kayak zaman jago-jago silat. Jadi kalau gurunya pinter, ngajar muridnya dan anaknya biasanya disimpan satu jurus lah. Kenapa disimpan satu jurus? Takut kalah. Nah itu salah saudara. Itu namanya mengasihani diri sendiri. Maka dari itu kita harus belajar prinsip-prinsip Alkitab. Nah di dalam Kejadian pasal yang 37 saya akan petik saudara. Saya anggap saudara-saudara ini sudah baca Alkitab semua loh ya. Amin. Amin. Kalau ada yang belum baca, cepat bertobat. Ya. Sebab saya bukan mengadakan seminar, Tuhan suruh mengadakan seminar ini bukan mencari jiwa-jiwa baru. Tapi justru jiwa-jiwa yang harus berbuah. Sudah ditanam tapi belum buah. Kalau buahnya lebat, harus cepat dituai. Jadi jangan kaget kalau nanti selesai terus banyak yang pulang. Ya, puji Tuhan ketemu di surga. Maka dari itu saudara jangan usah khawatir. Pulang itu satu anugerah. Satu keuntungan. Mari kita buka. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Nah, mimpi yang kedua saudara baca nanti di bawahnya, bahwa bulan dan bintang pun dan 11 bintang, bulan dan matahari dengan 11 bintang, mereka menyembah kepada Yusuf. Jadi saudara perhatikan, Tuhan itu kalau bicara, biasanya kalau melalui mimpi selalu diteguhkan hampir 2 kali. Selalu. Sebab hal yang seperti itu tidak mungkin tidak akan terjadi. Pasti harus terjadi. Nah, maka dari itu saudara, kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, di dalam satu keluarga ada yang dipilih, Tuhan pasti memberikan pernyataan. Dan selalu orang yang mendapat pernyataan itu pasti bayar harga saudara. Jadi kalau saudara itu dipilih Tuhan dalam keluarga, nah, jadi sedia siap-siap. Siap-siap apa? Bayar harganya. Jadi jangan kaget. Itu caranya Tuhan memang begitu. Jadi kalau kamu dipilih mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan dalam daging, kamu harus berani bayar harganya. Tetapi harga yang saudara dan saya bayar
Kalau dihitung-hitung itu tetap murah. Sebabnya apa? Coba, Yusuf menderita, bayar harganya berapa tahun? 13 sampai 14 tahun. Dia menikmati berapa tahun? Dia diangkat jadi raja, umur 30, dia mati umur 110. Berapa tahun? 80 tahun. Loh, murah enggak? Bayarnya enggak ada, cuma 30 tahun, ya nikmati 80 tahun. Enak dong? Enak, saudara. Kok diem aja kamu? Saya salah ngomong kok diem? Dia bayarnya cuma 13 tahun. Nikmatinya 80, kok diem aja ini? Ini apa itu jiwanya ada di mana sih? Jangan tegang, rileks. Jadi saudara, kita perhatikan kalau Tuhan itu luar biasa. Kalau dia sudah memilih saudara dan saya, ada harga yang kamu bayar. Tapi saudara perhatikan, kerap kali kalau kita itu mendapatkan pernyataan dari Tuhan, yang diingat-ingat apa? Contohnya Yusuf dikasih pernyataan bahwa mimpinya itu 11 berkas gandum menyembah. Bulan, matahari, 11 bintang nyembah. Yang diingat-ingat apa? Mimpi ini dah. Mimpi ini dah. Kalau kamu ingat-ingat mimpi ini, enggak datang-datang. Sebabnya apa? Sebabnya saudara menanti aku jadi raja, maka kamu akan lebih menderita. Sebab apa? Sebab jalan yang Tuhan berikan bukan jalan kamu. Kalau saudara dan saya sudah diangkat, dijanjikan berkat, maka belum tentu kamu menuju kepada berkat. Justru biasanya menuju kepada penderitaan. Tapi kalau saudara nanti bayari lunas, nanti dari penjara itu langsung naik ke tahta. Ada terowongannya. Jalannya itu kalau dari Yusuf pergi ke raja, itu jalannya Tuhan tuh masuk ke dalam bumi. Nah, nanti sudah persis di bawah tahta, itu ada terowongannya. Yang saudara tidak pernah lihat. Karena pekerjaan roh, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, itu seperti angin. Kamu tidak lihat anginnya, tapi merasakan akibatnya. Itu pekerjaan roh. Makanya jangan saudara itu batasi dengan pikiran-pikiran saudara. Tidak sampai-sampai. Contohnya bangsa Israel dari Mesir sampai Kanaan hanya 3 bulan sampai. Harusnya jalan enak-enak saja. Tapi nyatanya 40 tidak sampai. Kenapa? Yang diingat-ingat apa? Yang enak. Air susu madu lah. Tidak sampai. Kenapa? Karena di dalam perjalanan itu menjadi berat. Karena apa? Karena yang kamu harapkan tidak datang. Makanya kalau kamu dijanji Tuhan, kamu hatimu tertuju kepada Tuhan, janjinya tidak usah diingat-ingat. Jadi pada jadi urusannya Tuhan. Tambah lama tambah menderita, percaya nanti ada terowongan ini. Nah, ya toh? Caranya Tuhan aneh kok. Loh, coba saudara perhatikan toh. Yusuf itu dididik Tuhan, mau jadi raja, tapi dididik jadi budak. Ya toh? Dididik malah jadi budak, cuma nurut, cuma ya, nggak ada hak untuk minta belajar, apalagi belajar, nggak ada kesempatan. Tapi dari dalam penjara jadi budak langsung ke raja. Yang ngasih hikmat apa? Apa dia belajar? Enggak dong? Maka dari itu saudara, kenali Tuhan. Tuhanmu itu Tuhan yang aneh. Enggak masuk akal. Dan dia maunya gitu. Sebab kalau kamu mau, dia enggak mau. Kamu enggak mau, dia mau. Tapi kamu tidak bisa pura-pura, aku mau. Aku tidak mau, tidak bisa. Dia lihat hatimu. Maka dari itu Yusuf ini luar biasa. Dia tulus, dia jujur.
Ya ngomong. Apa yang dia mimpikan, apa yang dia dapat dari Tuhan, ya ngomong. Akibatnya apa? Penderitaan. Jadi nak ngomong apa enggak? Nak ngomong apa enggak? Sama aja Pak. Beda. Kalau enggak ngomong Pak, itu kayak Maria. Maria dapat pernyataan. Betul lah. Dia enggak ngomong sama Yusuf toh. Aku ditemui malaikat. Malaikat masuk, roh masuk. Aku ngandung. Enggak berani ngomong toh. Diem Maria. Sampai perutnya gede. Mau tidak mau Yusuf tahu. Loh, kamu ini ada apa? Nah, kalau gitu cerain aja pelan-pelan. Tuhan ngomong sendiri sama Yusuf. Maria tidak membela diri. Maria tidak memberitahukan. Makanya Alkitab berkata, selalu kalau ada apa-apa Maria menyimpan dalam hatinya. Beda, saudara. Tapi kenapa Yusuf ngomong? Yusuf orangnya jujur, terbuka. Apa yang di hati, apa yang di luar. Maria orangnya tertutup. Jadi Tuhan itu bekerja menurut apa? Sifat perangai sendiri-sendiri. Tapi bawa banyak perempuan yang seperti Maria atau seperti Yusuf. Banyak perempuan seperti siapa? Loh, kebalik malah. Terus banyak orang laki yang seperti Maria. Tapi kalau orang laki itu seperti Maria, pasti gandengannya Yusuf. Pasti itu udah bisa, saudara. Sebabnya kalau diem sama diem, anaknya sunyi sepi. Jadi tidak bisa, mesti dua-dua. Itu memang memperbaiki keturunan. Tuhan itu luar biasa, saudara. Makanya dari itu tidak usah khawatir. Jadi kalau kamu punya istri kayak Yusuf, segala plak. Kamu santai aja. Sebab apa? Siap-siap dapat penderitaan. Loh, iya toh? Iya toh? Siap-siap dapat penderitaan. Pasti dapat tantangan, saudara. Tidak bisa. Sebabnya apa? Apa yang di hati dikeluarkan. Belum waktunya. Tapi tidak usah khawatir. Saya ya gitu loh. Nah, tahu mak, saya dapat istri kayak Maria. Istri saya selalu diem aja. Sebabnya kalau saya dapat istri kayak Yusuf, bubar. Bubar. Saya tukang ngomong, dia turut ngomong, bubar. Tapi untungnya ya Tuhan itu baik loh. Baik, luar biasa. Maka dari itu Yusuf, saudara, ya dipilih oleh Tuhan karena apa? Keterbukaannya. Dan pada waktu dituntun, dia dituntun justru masuk ke mana? Penderitaan. Karena menyebabkan kebencian. Jadi saudara perhatikan, orang yang mendapat kasih karunia Allah selalu dalam daging pasti dapat tantangan. Yesus sendiri dapat tantangan enggak? Justru yang jadi masalah siapa? Yang bikin penderitaan siapa? Saudaranya sendiri. Siapa yang nyerahin Yesus? Yudas sama Petrus yang nyangka. Orang yang dekat. Jadi kalau saudara itu dipilih di dalam satu keluarga, lalu istri dipilih, suaminya yang malah bikin gara-gara dan penderitaan, itu memang begitu. Contohnya itu sudah ada. Jadi biasa. Makanya saya bilang, rileks saja lah. Santai. Semua toh ada waktu berakhirnya. Jadi tidak usah takut, saudara. Makanya Yusuf pada waktu dia dimasukkan dalam mana? Sumur. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Coba kita baca. Supaya saudara tahu, sebab hari ini dan besok Tuhan berbicara perkara satu hal ini. Di dalam Kejadian 42 ayat yang ke-21.
Kejadian 42 ayat 21. Mereka berkata, ini saudara-saudara Yusuf ngomong sendiri. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita ini. Itu, bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Saudara, Yusuf pada waktu dia menyelesaikan misi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, lalu dia mendapatkan tantangan, dia harus mendapatkan penderitaan, lalu dia dimasukkan dalam sumur, dia minta belas kasihan sama siapa? Saudara-saudaranya. Tapi tidak diberi. Jadi saudara perhatikan. Kalau saudara dan saya mengharapkan belas kasihan manusia, kamu pasti kecewa. Sebab Alkitab sudah berkata, terkutuk orang yang berharap pada manusia. Nah, tapi kalau orang itu mendapatkan belas kasihan Allah, apa yang dialami? Nah, ini saudara, ini yang saudara perlu belajar. Saya sendiri juga belajar, baru tahu. Orang yang mendapatkan belas kasihan Allah, seperti Yusuf, dalam penderitaannya, selalu dikatakan Allah menyertai Yusuf. Dalam penderitaan. Kita lihat di dalam Kejadian 39. Ayat pertama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan ayat kedua. Tetapi Tuhan menyertai apa? Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itulah. Saudara perhatikan. Tuhan menyertai Yusuf sehingga semua pekerjaannya berhasil. Tapi dia menderita enggak? Nah, saudara ngerti? Kalau saudara dan saya mendapatkan belas kasihan Tuhan, saudara di dalam penderitaanmu, engkau akan sanggup menanggungnya. Di dalam penderitaan saudara dan saya, engkau akan sanggup menanggungnya. Tetapi bukan berarti kalau itu sudah mentok. Belum, saudara. Di rumah Potifar sudah baik loh. Sudah dekat istana dong. Rencana Tuhan kan dia bakal jadi raja. Nah, Potifar ini pengawal raja. Jadi sudah dekat belum? Jadi Tuhan bakal sudah mau toh, hampir toh. Sama dengan saudara toh. Kamu dijanjiin masuk surga, betul? Sudah dekat belum? Loh. Di Ambon, di mana-mana orang Kristen no, yang dianiaya no? Alkitab berkata apa? Nanti kalau Tuhan mau datang terjadi penganiayaan. Nah, jadi saudara lalu jangan membayangkan. Waduh, nanti aniaya bagaimana? Membayangkan itu lebih berat daripada kalau jalan. Jadi tidak usah bayang-bayangin. Sebab kalau kamu bayangin, toh belum tentu terjadi. Contohnya Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, saya sampai diskusi sama Tuhan secara pribadi. Saya bilang, Tuhan, Engkau ini Allah sendiri. Jadi manusia. Engkau kan sebetulnya sudah tahu bahwa kamu harus menderita. Betul tak? Dan Alkitab berkata loh, dia berkuasa menyerahkan nyawanya, dia berkuasa mengambil kembali. Bayangin, saudara tidak punya kuasa itu. Tapi saya bilang loh Tuhan, engkau kan rela tuh menyerahkan nyawamu. Iya.
Tapi kenapa kamu di Taman Getsemani kok susahnya kayak gitu, takutnya kayak gitu, sampai peluhmu keluar darah? Coba, aku bilang gitu. Engkau saja kayak gitu, apalagi aku. Ya tidak mungkin ya toh. Tidak mungkin toh. Makanya saudara, saya pernah ditanya Tuhan dalam pengasingan selama 3 bulan ini. Akhir dari pengasingan Tuhan tanya gini, Yusa, ya kalau manggil saya itu ya 2 kali, saudara, tidak 1. Lah saya kalau manggil dia ya 2 kali, Tuhan. Kamu kalau manggil Tuhan sekali apa 2 kali? Sekali paling-paling ya dah. Kalau saya enggak tahu, otomatis. Sebab saya hubungannya sama Tuhan seperti anak bapak contohnya. Papa, ada pah, ada toh jarang ya. Kecuali kalau hubungannya kaku ya, pah. Tapi deh hubungannya mesra kan, papa, ya dah. Nah, saya bilang gitu. Lalu Tuhan bilang apa sini? Yusa, kamu tuh harus ngerti aku. Ngerti bagaimana? Aku pada waktu di Taman Getsemani, aku tuh manusia biasa. Kealahanku harus aku tanggalkan. Sebab kalau tidak, setan nuntut. Karena yang dapat menanggung dosa, itu harus manusia. Membayar harganya harus manusia, bukan Allah. Makanya kalau orang Islam berkata, Allah tidak bisa mati. Betul. Lah kalau Yesus itu Allah, tidak bisa mati. Loh, dia Allah dan manusia. Yang mati manusianya. Allahnya enggak. Dia rela. Jadi benar, saudara. Jadi kalau orang Islam bilang, Allah tidak bisa mati. Kamu tidak boleh bantah lalu bantah-bantah, tidak usah. Betul. Karena Allah dan manusia. Nah, pada waktu itu saya berkata, lah engkau kok takut? Nah, itu tanyaan yang baik, Tuhan bilang. Kenapa aku takut? Ya kenapa? Karena aku membayangkan. Oh, engkau bayangin Tuhan. Iya, aku nanti disalib, aku nanti dianiaya, aku nanti ditelanjangi, aku nanti gini. Aku membayangkan. Makanya Tuhan bilang, kamu tidak usah membayangkan, memikirkan hari esok. Hari esok ada pinter. Tapi kenyataan kamu pikirin enggak? Lebih itu namanya. Jadi Kak Sam, kamu ini percaya enggak? Tanya percaya. Lah kok mikir? Enggak usah mikir besok. Besok urusan besok. Jadi kalau saudara mulai mikir ragu-ragu besok bagaimana ini, kamu ngomong sama jiwamu. Ngapain kamu mikir? Ngomong dewek. Ngapain kamu mikir? Koi siapa? Gituin. Itu salah satu resep inner healing. Penyembuhan jiwa. Penyembuhannya jiwa itu caranya mesti diomongin. Jadi makanya saya ngajar, cobalah praktek gitu loh. Supaya kamu tuh cepat gak menderita. Sebab apa? Yang kamu bayangkan itu sebetulnya gak perlu dibayangkan. Belum tentu itu terjadi. Dan kalau kamu terjadi sekalipun, belum tentu kamu menderita seperti yang dibayangkan. Jadi percuma. Lebih baik dijalani saja, kecemplung ya nyemplung. Gitu loh. Santai saja. Sebab Tuhan berkata apa? Engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Lah ngapain pusing-pusing. Nah, kalau sampai nanti tidak kuat, ya kamu tinggal gini ya. Janjimu loh. Oh. Aku sudah tidak kuat, kamu turun tangan. Itu Tuhan. Sebab setiap kali kamu kecepit tidak kuat, ya pasti turun tangan. Jadi sebetulnya penak enggak jadi orang Kristen? Lah penak kenapa sih kok kamu bikin susah? Karena banyak mikir itu loh saudara. Hambatan yang paling banyak susah itu pikiran. Makanya Amsal bilang kalau kamu bisa mengalahkan keakuan dirimu, kamu lebih besar dari seorang pahlawan. Mengalahkan satu kota. Maka dari itu saudara, Alkitab berkata bahwa yang diperlukan
saudara harus mendapatkan apa? Belas kasihan dari siapa? Tuhan. Sebab kalau belas kasihan dari Tuhan ini turun, dan ini dibarengi dengan iman kamu yang percaya kepada Tuhan, itu melahirkan mujizat. Karena belas kasihan Tuhan akan memberikan kamu kekuatan untuk menanggung derita. Belas kasihan Tuhan akan membebaskan kamu dari penderitaan. Kamu sakit? Minta apa? Hah? Nah, yaitu. Kamu sakit, minta sembuh. Loh, kamu percaya enggak kalau kamu sakit itu Tuhan tahu? Tahu enggak? Lah kok kamu minta sembuh? Loh, Tuhan membiarkan kamu kena sakit. Tujuannya apa? Ayo. Tujuannya apa? Pasti ada tujuannya, betul? Sebab tidak ada sesuatu yang kena kita tanpa seizin Tuhan. Tapi untuk anak Tuhan loh, ngomongan saya ini. Jadi kalau saudara dan saya jadi anak Yesus, kalau setan mau ngasih kamu penyakit, kalau segala sesuatu setan mau menyerang kamu, dia harus ngomong sama Yesus. Dia salah. Dia buka celah. Dia dosa. Dia melanggar firman. Hukum. Nah, setannya baru. Tuhannya adil. Lihat anaknya, aduh salah. Ya sudah, oke. Jadi kamu kena toh? Kena penyakit toh? Nah, lah kok kamu minta sembuh? Ya kamu mestinya apa? Minta ampun, tapi sebelum minta ampun itu mesti tahu salahnya. Kamu tanya sama Tuhan, Tuhan Roh Kudus loh. Di dalam diri kamu ada Roh Kudus enggak? Ada? Baca ngomong enggak? Nah itu. Makanya cobalah, saya tuh ngajari saudara itu gini. Ngomong! Dalam perkara apa? Segala perkara. Makan aja. Tuhan, terima kasih makanan enak loh Tuhan. Aku mau menikmati. Makan, minum. Ke WC, ngomong. Terima kasih Tuhan, bisa keluar, repot. Lihat dong. Coba dah keluar, repot tak? Repot. Mau tidur, ngomong. Yang dipikiri itu Tuhan, pasti Tuhan menyelesaikan segala-galanya. Tapi saudara tidak pernah ajak ngomong. Jadi kalau saudara sakit, saya ini yang saya alami dan Tuhan ajarkan. Kalau saya sakit, saya bilang, sembuhin dong Tuhan. Dah. Saya bilang, Tuhan kamu kok sakit? Pasti aku salah ini, buka celah ini. Sehingga setan mau izin. Saya tahun yang lalu, saudara, tahu enggak? Saya enggak ada apa-apa, 2 tahun yang lalu. Enggak ada apa-apa, saudara. Saya itu mulut saya kayak kena api, melepuh semua, menelan air dah setengah mati. Tidak bisa, sakit yang lagi. Kasih obat segala macam, tidak mempan. Sehingga saya dalam waktu 2 minggu turun 8 kilo. 8 kilo. Nah, waktu saya itu saya bilang, Tuhan aku kok sakit. Nah, saya udah bilang, sembuhin dong Tuhan. Dah. Kesalahanku apa? Engkau pasti punya maksud. Tanya terus sebab Alkitab berkata loh, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, dia akan menyatakan segala kesalahan dan dosa-dosamu. Menginsyafkan. Dia akan menolong kamu dalam menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi tanya. Jangan langsung minta sembuh. Gak bakal sembuh. Sebabnya apa? Sebab Tuhan sudah ada janjian sama setan. Boleh. Sampai batas apa? Itu selalu. Semua perhatikan. Ada waktunya. Jangka waktunya itu. Orang dosa, orang salah dihukum sama hakim. Ada waktunya enggak? Berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun? Ada. Tuhan juga begitu, saudara. Ada waktunya. Jadi saya tanya. Tuhan aku salah. Lalu saya doa. Gak dijawab. Doa terus. Tuhan Roh Kudus tak ingat ke firman. Kau ngomong.
Roh Kudus, engkau penolongku. Engkau menuntun aku dalam seluruh sejarah. Engkau mengingatkan aku tentang dosa-dosa. Akhirnya cerita dia. Dia ngomong gini, apa yang kamu lakukan? Loh, aku lakuin apa? Pada waktu anakmu yang kecil itu pergi ke Jakarta, sampai kamu tidur enggak? Enggak. Kenapa kamu enggak tidur? Khawatir. Sebabnya apa? Sebab pada masa itu anak saya yang paling kecil ini, Semi ini, sedang urusan sama tanah, semua orang ngancam dia mau bunuh. Jadi saya bapaknya juga pikiran sembayang. Pulang di Jakarta, pulang. Ya tak tunggu-tunggu mobilnya tidak masuk-masuk, tidak tet. Tidak tahunya sudah pulang, mobilnya dibawa temennya, dia orangnya masuk. Jadi aku semalam suntuh itu tidak tidur. Nungguin dia. Lalu Tuhan bilang, apa itu? Kamu khawatir toh? Iya. Berarti kamu percaya kepadaku enggak? Enggak. Buka celah. Mulutmu ngomong apa? Mulut saya sempat ngomong, saudara. Anak enggak pulang kok enggak ngomong sama orang tua. Padahal aku enggak ngerti kalau dia sudah di kamar tidurin enak. Saya semalaman enggak tidur. Lalu Tuhan bilang, kamu buka celah. Orang seperti kamu, percaya kepadaku, mengenal kepadaku, tidak boleh khawatir. Bayangin saudara cuma khawatir toh. Hukumannya, makanya mulut ini bahaya. Lalu adik saya dapat penglihatan saudara. Ada naga gede, persis di muka saya. Nyembur muka saya dengan api. Wah, pantesan. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, saudara dikasih obat sama dokter apa tidak mempan. Saya bilang, saya cuma gini, terima kasih Tuhan. Nah, aku bertobat. Nah, sudah tahu baru bertobat. Belum tahu apa-apa sudah tobat, saya buat tobat siapa? Tobat, setelah tobat minta ampun, Tuhan bilang, bayar harganya. Sampai pada waktunya. Waktunya berapa? 3 minggu. 3 minggu, saudara. Setelah 3 minggu, ya sembuh. Karena sudah tobat. Itu caranya, saudara. Segala sesuatu ada waktunya, tidak bisa. Lalu saudara bilang, sembuh. Lebih-lebih, ini anak-anak Tuhan yang rasa punya karunia. Tidak bilang sembuh. Dalam nama Yesus. Langsung ditengkingin. Kamu tengkingin sampai bodol. Enggak bakal keluar setan ini sakitmu. Enggak bisa, saudara. Ini pengalaman saya nyata waktu di retreat gitu. Retreat ada seorang anak hamba Tuhan kena setan, kerasukan setan. Saya disuruh nengking, tak mau. Saya bilang, Tuhan sudah engkau utus Tuhan. Diam, ya diam. Lalu akibatnya apa? Dimaki. Hamba Tuhan enggak punya kasih. Wong saudara seimani kena kerasukan setan, diem aja. Saya bukan diem aja. Saya tanya Tuhan. Tuhannya diem. Aku ya diem. Saya tanya sekarang. Tuhan sayang orang yang kerasukan setan itu sama saya sayang dia, sayang mana? Sayang Tuhan. Nah, Tuhannya diem. Aku mau dimarahi malahan. Tidak punya kasih. Nah, saya bilang, loh Tuhan aku dimarahi. Tapi aku ya diem, mengaku sudah tahu bahwa aku ini cuma seekor anjing. Kalau Tuhan bilang, nah, Tuhan diem. 3 hari, 3 malam. Dilayani hamba Tuhan. Ditengkingi siang malam. Enggak keluar. Akhirnya hari keempat itu jam 2, saya dibangunin. Karena mereka sudah ngantuk semua, sudah loyo semua. Saya dibangunin. Saya diketok lagi. Pak, tolong. Nanti dulu toh, tak sembahyang. Oh sembahyang kok 3 hari tidak dijawab. Sama saudara, itu akibatnya mesti gitu. Sebabnya apa? Orang itu kepengen semuanya cepat. Tapi saya bilang, ya saya tahu. Terus saya masuk tidur lagi. Masuk tidur lagi saya, orangnya pantai.
Saya masuk tidur lagi sambil ngomong. Kapan sih Tuhan waktunya? Dia ngomong sekarang. Oh sekarang? Ya sudah bangun aku. Gledek masuk sana. Masuk sana ya duduk. Nah, sebabnya dia tidak bilang sekarang. Enggak itu. Di rumah tadi bilang sudah sekarang ya wes. Tapi sampai situ jangan langsung gini. Dalam nama Yesus. Tidak bisa. Belum disuruh. Jadi saya ya duduk lagi di situ. Terus hamba Tuhan bilang, duduk berapa? 15 menit. Diem aja, dia bilang, loh, kamu ini kesini ngapain? Loh aku bilang, nanti dulu dong, tunggu. Saya bilang, nah sudah kesini kok, enggak langsung kamu tengking. Loh saya belum disuruh. Ya enggak usah nunggu suruh. Bertindak. Loh Tuhan. Nah terus, ya tunggu dong. Ah, orang model kamu tidak cocok. Memang saya itu terus terang dianggap orang sinting. Sebabnya apa? Aneh. Jadi saya duduk seberapa jam terus Tuhan ini ngomong. Sekarang Tuhan. Ya. Aku cuma bilang. Ya enggak berdiri saya. Wah, setan. Aku cuma setan. Ya di pojok ini. Setannya jawab ini. Ya, aku tahu. Ayo pasah. Aku tidak usah. Keluar, Pak. Aku cuma setan. Ya, aku tahu. Loh kalau kamu tahu ya sudah toh mencelat. Aku. Ya, sudah waktunya habis. Saya tahu. Nah iya. Sekarang keluar. Aku bilang itu. Ya, meroyak. Wah, keluar. Habis itu lemas belak. Tidak makan, tidak minum 3 hari. Belak. Aku bilang, baru saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus bangkit. Dia bilang, loh, saya ada apa ya? Ngapain kamu itu? Oh ya, saya melayani orang kerasukan, aku tidak siap. Makanya hati-hati, jangan sok. Sebab saya sendiri, saudara. Nah, istri di sini. Nengking sampai jam 11 malam. Nggak keluar. Tapi sore Tuhan sudah ngomong sama saya gini. Bisa, ya Tuhan, kamu jangan ikut-ikut. Nah, ya sudah aku bilang sama istri saya. Aku tidak ikut-ikut. Saya mau tidur. Saya tidur, saudara. Jam 11 dibangunin dia. Karena 2 hamba Tuhan bilang gini. Panggil Pak Yusa. Kita tidak bisa ngusir ini. Jadi saya diundang. Saya bangun karena sudah tidur. Dibangun kayak. Jadi tidak mikir lagi loh. Ada apa? Yang kamu dipanggil. Bantu dong. Kenapa? Tidak keluar-keluar loh. Saya jengkel. Saudara. Bukan marah sama dia. Marah sama setan. Saya langsung datang. Ngontrok datang. Setan, kamu ini bikin gara-gara orang ganggu orang tidur. Lalu saya bilang, dalam nama Yesus, keluar. Saudara, setan ngomong sama saya. Saya dengar sendiri. Dia bilang apa? Awas kamu. Ada apa? Kamu kan sudah dilarang Tuhan ikut-ikut. Tahu. Wah, aku kayak orang ditampar. Kaget. Oh iya. Loh, aku bilang, waduh matang aku. Terus saya tanya istri saya, loh, kamu kok manggil aku tadi siapa nyuruh? Gak baru tanya, saudara. Ngerti? Saya lebih taat sama istri saya dari sama gara-gara Adam tak cinta sama Hawa. Nurut jadi kamu kena getah. Jadi saudara tahu, langsung setan ngomong, awas kamu. Melanggar firman, karena akibat dia bilang, 3 bulan yang akan datang, aku balas kamu. Wah, saya sudah siap loh saudara. Sembahyang. Minta ampun terus. 3 bulan tepat saya jatuh. Sama dengan kakak istri saya. Ya? Makanya saya bilang, kamu harus mengalami
Kamu harus tahu, mengerti, alami, dan nikmati. Hati-hati, belajar sungguh-sungguh. Kenali akan Allahmu. Kalau saudara dan saya lebih dekat sama Tuhan, maka saudara harus sadar, salah sedikit, melanggar dia, bayar. Saya jatuh, saudara. Dan istri saya bilang, ini dia yang aku jatuh sekarang. Istri saya bilang apa? Tidak apa-apa. Loh, kok tidak apa-apa? Bagaimana? Tidak apa-apa. Aku mendoakan. Ini loh, saudara. Aku mendoakan. Doakan terus. Dan saya bayar harganya 1,5 tahun. Saudara tahu? Harga yang saya harus bayar mahal. Musa teledor dengan kata-katanya, tidak boleh masuk tanah Kanaan. Maka dari itu saudara, kita harus waspada. Hanya satu yang dapat menolong saudara dan saya, Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Maka dari itu kamu harus kenali Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah masa akhir. Perjanjian lama adalah masa Bapa. Perjanjian baru adalah masa Yesus. Masa akhir kedatangan Tuhan Yesus adalah masanya Roh Kudus. Saudara harus kenali dia benar-benar Roh Kudus. Dan saudara, yang saudara dan saya perlukan apa? Belas kasihan Allah kepada Tuhan. Karena kita pasti di dalam dunia ini mengalami banyak penderitaan. Mengalami banyak celah-celah. Masih berbuat dosa. Siapa di antara saudara yang tidak berbuat dosa? Tapi jangan mau ditekan oleh setan. Dituduh seolah-olah kamu tidak layak. Yesus datang mencari orang dosa, bukan orang benar. Maka dari itu saudara, yang dibutuhkan adalah kamu berbuat dosa, segera bertobat. Sebab Alkitab ngomong gini. Yohanes bilang, kalau engkau anak-anak Allah sudah tidak berbuat dosa lagi. Maksudnya itu bukan tidak pernah berbuat dosa. Tidak berbuat dosa terus-menerus. Terjemahan Alkitab Indonesia ini kurang. Saya dulunya tidak ngerti. Nah ini kok gini Tuhan? Terjemahannya yang salah. Terjemahannya itu harusnya tidak berbuat dosa, tidak berbuat terus-menerus berbuat dosa lagi. Jadi kalau kadang-kadang kecemplung berbuat dosa, apa-apa apa enggak? Nah? Apa-apa apa enggak? Apa-apa, jangan bilang enggak apa-apa. Tapi tetap bertobat, cepat bertobat. Itu yang Tuhan mau. Jadi 2 kali Yusuf mendapatkan pernyataan Tuhan. Yang kedua, ayat 21. Pada waktu Yusuf dimasukkan penjara, ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi, perhatikan. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Loh. Lalu dikatakan lagi, apapun yang diperbuat Yusuf selalu berhasil. Nah, jadi jangan kaget kalau saudara dan saya disertai Tuhan, mendapatkan belas kasihan Tuhan. Apapun yang kamu lakukan akan berhasil, tetapi hasilnya itu untuk siapa? Untuk kamu atau untuk orang lain? Orang lain yang menikmati. Ngerti maksud saya. Jadi jangan kecewa. Kalau saudara dan saya mendapatkan kasih karunia, maka belas kasihan Tuhan ini, maka kamu akan dituntun. Kamu akan berhasil. Tetapi hasil itu belum tentu untuk kamu. Tapi akhirnya nanti tetap untuk kamu enggak?
Iya, dapat bonus tambah banyak. Nah, itu saudara harus sadar. Supaya saudara gak usah gerutu, gak usah marah. Maka dari itu, malam ini Tuhan berkata, ini tiap seminar ini aneh, saudara. Seminar kita mesti berdoa, lalu Tuhan kita tanya, Tuhan mau kali ini seminar 3 ya, bulan ketiga, aku mau belas kasihan. Belas belum matang. Kamu dan memberi. Hari ini kamu mendapat. Besok kamu memberi. Ngerti bedanya? Kalau saudara dan saya mendapat belas kasihan, saudara akan dapat kebebasan. Yang pertama, menderita kamu pasti sanggup mengatasi. Yang kedua, sakit penyakit sekalipun Tuhan bisa bebaskan. Ekonomimu pun dalam penderitaanmu bisa karena belas seperti lama tambah masuk penjara tambah berat, itu tandanya mau habis waktunya. Sebab Yusuf itu kalau jadi budak belian, selama dia masih turut Potifar, masih ada kesempatan untuk bebas. Tapi kalau dia sudah dimasukkan penjara, tidak ada kesempatan untuk bebas. Tidak ada jalan keluar. Dan justru tidak ada jalan keluar, Tuhan yang membuka jalan. Sebab bagian saudara sudah habis mentok. Tuhan sekarang yang bertindak. Nah, jadi saudara, kalau penyakitmu tambah lama tambah parah, kamu harusnya bagaimana? Bersyukur, ngomong, wah ini tambah parah Tuhan, bakal mentok. Ya dah, mentoknya apa? Mentoknya apa? Ya mati. Jangan lalu mikir, wah ini mentok tapi aku pasti sembuh lah, malah mati. Tapi kalau kamu mentoknya sudah tahu, mati ini Tuhan. Alkitab bilang apa? Kalau kamu kehilangan nyawa karena aku, kamu dapat nyawa. Tapi kalau kamu takut kehilangan, malah lah. Ini pengalaman saya, saudara. Saya ngalami banyak. Iin itu yang di sini itu. Waktu umur 11, saudara. Panas 41 itu enggak turun-turun. Digenjot sama dokter, teman saya kan dokter-dokter. Genjot sama dokter semua. Dokter bilang, otak kena turun. Dok susah, antibiotik bisa. Udah, angkat tangan. Nah, bisa dioperasi apa nih wong selaputnya otak yang ngeradang, mau diganti apa? Terus saya doa puasa sama istri saya. Saya bilang, Tuhan doa, bukan doa puasa. Tanya juga, dia bilang, sembuhin dong. Enggak. Tanya, Tuhan ini maunya apa? Ini anak kok kena penyakit ini maumu apa? Tak sukamu, mau ini anakmu. Biarpun anak saya perempuan satu-satunya, yang 2 laki. Nah, istri saya bilang, ya minta doa sembuh tuh yang. Udahlah tanya saja mbak Tuhan, dia yang punya. Kalau harus pulang ya pulang toh, aku gak enak. Lah ya toh, akan masih muda, ya bikin lagi tidak apa-apa. Padahal saya sebelum kawin itu sudah dikasih tahu Tuhan, saudara. Anakmu 3, perempuan, laki. Jadi biarpun sudah dijanji gitu, ini sakit, tahu parah, ya tak balik ke kayak Abraham gitu loh. Dijanji ya anaknya kayak bintang di langit, dikasih cuma 1. Lucu dah. Dijanjiin kayak bintang di langit banyak tapi dikasih cuma 1. Itu Tuhan. Tuhan tuh suka bikin gara-gara sebenarnya. Jadi pikiran kita itu melayang-layang, bujelah. Oh, anaknya kayak bintang kok dikasih 1. Sudah 1 umur 2 firmanmu disempurnakan. Sampai juga gitu. Dengan doa puasa, anakmu sembuh. Stop semua obat. Wah, firmannya kan mantap. Meyakinkan. Ya dah, stop semua obat, doa puasa, anakmu sembuh. Jalannya enggak gitu. Tuhan tuh ngomongnya apa? Permulaan stop obat. Akhirnya sembuh. Nah, antara stop obat sama sembuh itu apa? Enggak ngomong dia. Memang itu teka-tekinya Tuhan.
Kalian mampu kali saudara. Datang semua. Coba, Bapak wah. Ini anak kan menderita. Tapi Tuhan bilang gitu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tapi. Jadi aku bilang stop loh. Jangan nuruti mereka. Orang gila dong. Pendeta datang saudara. Dia bilang iman ya iman. Tapi pakai hikmat. Nah, akhirnya saya bilang stop pokok stop. Saudara tahu? Hari ketiga buta. Jadi tidak tambah sembuh. Buta. Dia bilang gini, Pak, kenapa lampunya dimatiin? Wah. Buta. Dia coba. Sehingga pada waktu dokter datang, ya buta. Obatnya? Enggak. Dari piye? Bagaimana? Tambah buta. Ya enggak apa-apa. Harus piye? Lah sudah piye? Wong itu risikonya harus bayar. Hari ke-7, tuli. Terus teman saya dokter bilang gini, ini kalau sudah buta tuli, idiot, terus mati. Hah? Urutannya gitu. Ilmu kedokteran tuh gitu. Aku ya cuma gini, ben. Pokoknya mati, toh masuk surga. Nanti bikin lagi. Wah, akhirnya 10 dia ngomong. Di saudara, saya kerja loh. Telinga saya dengar sendiri. Anakmu mati. Bayangin saudara. Dan ternyata di rumah kejadian. Bapak, ibu saya ngumpul semua. Anaknya memang mau mati. Nah, orang kalau mau mati, itu biasanya minta turun ke tanah. Jadi mak sama engkongnya ribut. Jangan turun, nanti mati. Yang satu bilang, ya biar turun. Kasihan. Jangan, jadi ribut. Nah, saya pulang dari kantor, langsung papa saya tuh bingung. Jalan-jalan gitu, saya itu tidak sadar. Kalau saya ini sudah mati. Langsung mati sama papa. Bapak Edgar. Wong anaknya disembayangnya supaya urip kok malah tanya sudah mati. Oh, Sri, saya bilang, ini telingaku dengar terus anakmu mati. Saya bilang, Tuhan, mati untung, hidup untuk Kristus. Saya hanya jawab melalui firman. Oh, anaknya ngomong, Pak, aku mau pulang. Jam berapa? Jam 3. Ya sudah. Lalu istri saya, saudara-saudara saya, ayah ibu saya suruh keluar semuanya. Sebabnya apa? Nangis semua. Jadi saya bingung toh. Akan saya jadi ribut nih. Saya bilang semua keluar. Tak tutup jegit. Gak boleh masuk. Saya ngomong sama dia. Mau pulang? Apa? Sayang. Tuhan, meskipun kau katakan doa puasa anakmu sembuh, tapi kenyataan ini mau pulang. Aku hantar anakku pulang. Dia masuk surga. Saya hambamu serahkan anakku dalam tanganmu. Tuhan, terus dia mau. Tuhan baik. Tahu apa? Dan Tuhan tidur dia. Saya tahu dia rest. Langsung saya keluar, saya bilang tidak jadi mati, beres. Tapi beres tidur belum sembuh. Jadi saudara jalannya mesti harus tahu step-stepnya itu loh. Kalau Tuhan ngomong, jangan dijabarin sendiri, tidak sampai. Sehingga akhirnya jam 11 malam Tuhan ngomong sama saya, sembayang, aku mau berpindah. 11 kumpul semua. Itu lalu sembayang terus dong, Tuhan nyatakan, enggak. Diem terus Tuhan ini, aku ya diem. Tunggu-tungguan sampai jam 2. 3 jam. Semua enggak tidur, ketegang toh. Baru jam 2 Tuhan buka mata saya. Enggak ngomong. Mata saya cuma dibuka. Ada setannya 2. Loh, setannya kayak kera. Saya bilang, setan, keluar. Keluar dia, blas, gitu, nempel di punggungnya istri saya. Istri saya bilang, ini di sini. Wah, istri saya teriak-teriak, yang di sini nih, nempel aku. Dia bilang, loh saudara, itu kalau gak peka, repot. Anaknya sembuh, memamai yang peot.
Dia tahu, ini di sini. Oh ya, 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 ya. Oh ya, keluar. Pindah ke rumah, ke kamar sebelah. Nggak mau pergi, saudara. Lalu saya bilang, Jadi, saya ini nggak suruh. Terus apa? Wah. Kalau nggak dibanting, dimasukin lubang yang tiada terduga. Wah, aku bilang, satu kayak Tuhan kan, dan setannya yang minta-minta, jangan aku disuruh masuk ke lubang yang tiada terduga. Kamu ini kerap kali galak itu. Makanya kenali Tuhan. Saya cuma bilang, suruh mana bro? Suruh balik, pergi balik. Langsung dia buka mata. Mak, engkong, papa, ma, ada apa ini? Kamu sakit, aku lapar. Makan, sembuh. Maka dari itu tidak ada yang mustahil. Padahal sudah buta tuh. Nyatanya sempurna tuh sampai segini enggak tuh. Sampai teman saya dulu saudara, di luar tahu saya, yang kasihan tuh istri saya, datang bawa ambulan. Jadi anak ini sudah sembuh. Ini teman saya pesen rumah sakit. Bawa ambulan. Saya di kantor, dia datang. Dia bilang, mana Iin? Mau diculik dimasukin rumah sakit. Pikirnya aku ini enggak sayang di anak. Waktu dia datang, mana Iin? Anaknya muncul dari kamar. Apa? Lalu dia bilang, loh kok sudah? Kapan? Kemarin. Loh, sungguh benar. Tunggus. Coba, 1, 2. Oh, bisa. Sempurnanya itu membahas dalam satu dan ini nanti kamu terima. Ini bersama dengan imanmu, kamu akan melihat mujizat. Kamu lihat mengalami. Kamu akan dibebaskan. Kamu akan diberi kekuatan untuk menanggung semua apa yang kamu alami. Percaya. Karena kerjasama dengan belas kasihan, dengan iman melahirkan apa? Mujizat. Karena Tuhan berkata, pada waktu murid-muridnya lapar, dia memetik gandum. Orang Farisi bilang, itu perbuatan tidak benar. Tuhan berkata, yang aku kehendaki bukan persembahan, tapi belas kasihan. Ngerti saudara? Saudara mendapat belas kasihan. Sebab kalau saudara mendapat belas kasihan apa? Kalau saudara diberi belas kasihan oleh Tuhan, orang lain akan digerakkan hatinya untuk menolong saudara. Jadi kalau saudara itu ditolong orang lain, saudara diberikan jalan keluar, bukan karena saudara baik, tapi karena saudara mendapatkan belas kasihan Allah. Itu yang penting. Nah, sekarang tiba waktunya kita harus menyiapkan diri. Bukan saya. Saya nanti cuma hanya berdoa dan berjalan, tapi saudara menerima sendiri-sendiri. Urapan minta roh belas kasihan. Roh belas kasihan. Tuhan akan berikan kepada saudara belas kasihan ini dan kamu akan menerimanya. Besok kita adakan perjamuan kasih, saudara beri belas kasihan, mempraktekkan. Sekarang hari ini saudara menerima. Besok saudara harus beri. Sebab dengan memberi engkau akan menerima. Tapi kalau saudara cuma mau menerima, tidak mau beri, kamu tidak akan menerima bagian. Hari ini kamu akan terima roh belas kasihan. Jadi jangan kaget kalau nanti sudah terima, saudara jadi aneh. Gampang nangis, gampang belas kasihan sama orang. Lalu terlepas daripada ikatan mata duitan. Lo bener lo, sama barang, sama dilepaskan. Karena roh belas kasihan ini akan membuat kamu mengerti kehendak